Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Sebelum kita masuk ke materi mengenai limit fungsi aljabar, kita bahas mengenai materi sebelumnya mengenai ukuran penyebaran data. Limit ini ada kaitannya juga dengan ukuran penyebaran data. Yang kita tahu, ukuran penyebaran data kemarin ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama jangkauan, kedua simpangan rata-rata, ketiga simpangan pokok dan varians. Masih ingat kan materi kemarin? Tujuan pembelajaran akan kita bahas pada hari ini yaitu melalui diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar, menggunakan berbagai metode menentukan nilai limit fungsi aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi siap-siap diskusi kelompok lagi ya. Untuk memahami konsep tentang limit, kalian pernah tidak mendengar kalimat uang saya di bank sudah hampir limit, pulsa saya sudah limit, persediaan bahan pokok di pasar hampir limit. Kalau begitu, apa sih arti dari limit? Ya betul, limit itu hampir habis, tetapi nilainya masih ada atau mendekati suatu nilai yang hampir tidak ada. Untuk memahami konsep limit fungsi aljabar, kalian buka kembali materi mengenai fungsi aljabar ya. Lalu perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 jika nilai x sama dengan 1 disubstitusi ke dalam fungsi fx tersebut, akan diperoleh nilai fx 0 per 0. Hal ini membuat fungsi fx tidak terdefinisi. Lalu, bagaimana cara membuat agar fungsi fx terdefinisi? Fx dapat terdefinisi jika x sama dengan 1 didekati dari kiri dan kanan. Perhatikan tabel berikut ini. Untuk nilai x 0,9, maka nilai fx-nya 1,9. Untuk nilai x 0,99, maka nilai fx-nya 1,99. Untuk nilai x 0,999, maka nilai fx-nya 1,999. Begitupun seterusnya hingga mendekati angka 1. Dan dari arah kanan, untuk nilai x 1,1, nilai fx-nya 2,1. Untuk nilai x 1,01, nilai fx-nya 2,01. Untuk nilai x 1,001, nilai fx-nya 2,001. Begitupun seterusnya untuk nilai x mendekati 1. Dan didapatlah nilai x mendekati 1 itu ternyata hasilnya mendekati angka 2, bukan? Berdasarkan ilustrasi yang tadi sudah kalian lihat dan berdasarkan bahan ajar yang sudah ibu berikan, lalu apa yang kalian ketahui tentang cara menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pertama, metode substitusi langsung, kedua, metode pemfaktoran, dan yang ketiga, metode perkalian sekawan. Tentu sudah ada ya di bahan ajar. Ada beberapa pembahasan yang akan dipelajari di limit fungsi aljabar. Nah, seperti ini peta konsep pembahasannya. Namun pada pertemuan kali ini kita baru akan membahas mengenai limit fungsi pada suatu titik. Dan untuk menentukannya digunakan 3 buah cara. Yang pertama, metode substitusi, kedua metode pemfaktoran, dan yang ketiga, metode perkalian sekawan. Pada lembar kerja peserta didik yang ibu berikan dan harus dikerjakan secara berkelompok, ada 3 kegiatan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, kalian diminta menentukan limit fungsi aljabar dengan cara metode substitusi langsung. Yang kedua, kalian diminta menentukan limit fungsi aljabar dengan cara metode pemfaktoran, dan yang ketiga, kalian diminta menentukan limit fungsi aljabar dengan cara metode perkalian sekawan. Silahkan berdiskusi kelompok, dan jika ada hal-hal yang tidak diketahui, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.